They told me ba-da-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-da-ba-bum-bum. All Thanksgiving bring, ba-da-ba-bum-bum, to lay before the king, ba-da-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum, ra-ba-bum-bum. So to honor him, ba-da-ba-bum-bum, when we
yang terpuji bagi Yesus Kristus, Raja damai, Allah yang bersama dengan kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Mari yang bersuka cita bersama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bagi berdiri, kita menaikkan pujian syukur kita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkanku Tuhan, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baik dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan dengan segenap hatimu, gerakan badanmu saudara. Haleluya.
mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak Sunday School. Bapak Ibu silakan duduk, tetap dalam hadirat Tuhan, menikmati anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Siapa kau bangkit?
Haleluya. Sebab pujilah hati kami Tuhan, bahwa kami senantiasa merindukan Engkau dalam hidup kami. Amin. Sebab Engkau Yesus Tuhan lahir bagi kami Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Amin. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Ya Tuhan, kami mencintai Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kira baya takara papa papa sikira papa 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 aku kira baya papa 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 sikira takara ya. Yes Tuhan, menikmati kehadiran. Dengan hormat kami bernyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku anugerah, Kaulah yang disembah. Ujilah aku Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Kira baya sekera patakara ya aku ini. Kira baya papa sekera patakara papa. Menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku anugerah, Kaulah yang disembah.
menyadari saudara dicintai, Tuhan boleh angkat tangan di hadapan Bapa. Dan betapa kami juga mencintai Engkau Bapa. I love you so much. We love you so much. Haleluya. Jesus. Mari lakukan tindakan iman sebelum kita diteguhkan dengan perkataan Bapa yang luar biasa. Boleh taruh tangan kiri di dada kita Bapak Ibu yang di manapun juga yang mengikuti ibadah secara online. Mari lakukan. Angkat tangan di hadapan Bapa. Mari nyatakan Bapa ini kasih-Mu melawat kami. Kasih yang mula-mula melawat. Syikiramakaya syik. I need your love. I need you, Lord. I need your power. Kasih-Mu melawat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu melawat setiap keluarga kami. Suami istri, orang tua, anak-anak, satu saudara dengan yang lainnya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi kami. Kasih-Mu yang mengikat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kirabasyakaramu. Haleluya. Jesus. Nikmati Tuhan beberapa waktu ini, beberapa saat. Jesus. Jesus. Kami buka hati kami, Bapak. I love you so much. I love you. Kau baik Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang memenuhi hidup kami, hanya Engkau. Mari nyatakan cinta-Mu, nyatakan cinta-Mu. Haleluya, haleluya.
Kami mengasihi. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Bapa kami yang kekal, Raja damai, penasihat kami yang ajaib, dan Allah yang perkasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, katakan ada kekasih saudara di sebelah kanan, di sebelah kiri, depan belakang, katakan seperti Tuhan Yesus mengasihi engkau. Aku juga mengasihi. I love you. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Satu kehormatan bagi saya. Untuk ada di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, tahun 2022 Bapak Gembala, Bapak Pendeta Obaja Heri Purnomo bergerak dan membuat kami semua juga bergerak, keluarga Gereja Bethel Indonesia Surakarta, GBI Jebres Solo, untuk tahun 2022 adalah tahun bukti iman. Dan tahun depan, apa yang akan kita lakukan? Tahun untuk melakukan kehendak Bapa, kehendakmu jadilah. Amin. Saya terkejut sekali ketika beliau sampaikan ini, karena yang Tuhan taruhkan di hati saya, kebenaran tentang ini. Bentar ya, kita baca bersama-sama ya, judul khotbahnya Proof of Faith. 1, 2, 3. Proof of Faith. Apa itu? Bukti iman. Mari perhatikan Lukas 1 ayat 37 sampai 38a. Mari kita baca bersama. Lukas 1 ayat 37 sampai 38a. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada 2 kebenaran kekal yang kita tangkap. Yang pertama, next. Yang pertama adalah bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi siapa? Tidak ada yang mustahil. Bagi siapa yang tidak ada mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Katakan ke kanan kiri saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, kebenaran kekal yang kita tangkap pada siang hari ini adalah tentang ini. Sesungguhnya aku adalah siapa? Hamba Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Ada titik koma, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di Lembaga Alkitab Indonesia, satu perikop ini bicara tentang kelahiran Yesus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ada 2 hal ini yang kita tangkap pada siang hari ini. Selamat datang untuk keluarga rohani kita dari Jakarta. Boleh keluarga dari Solo berdiri, kita kasih aplaus. Yes, Pak Pendeta selamat, Ibu Pendeta Heni. I love you, Bibi. Pak Bintoro kemudian, I love you, Bibi. Ya, sudah sampai dengan selamat. Ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, rencana kami tidak ngundang yang dari GBI Provision Jakarta.
kira-kira datang atau enggak ya? Tetapi kita mau sepakat dengan Allah kita yang berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi. Kemarin ada kisah lucu saudara. Keluarga rohani yang dari Jakarta itu jam 7 berangkat dari Jakarta. Kemudian kami tim konsumsi villa di penginapan itu berangkat jam 11 dari Surakarta. Kira-kira setengah 12 kami dibalap oleh 2 mobil yang rencananya dipakai. Kita agak, ya Tuhan, betapa cepatnya mereka. Oh, tidak mungkin mereka yang datang. Mereka mendahului kita. Oh, sungguh tidak mungkin. Ternyata rombongan yang lain. Saya langsung penasaran, saya bilang, Kak Lasma, sudah sampai mana Kak? Sampai mana Kak Lasma? Cirebon. Saya lihat di Google, Cirebon, jarak Cirebon berapa jam ke Solo? Oh my Jesus Lord. Ya ampun. Itu yang tidur, bangun lagi, sudah sampai belum tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Saudara, tapi ini benar-benar membuktikan. Apalagi bagi Tuhan yang berkata, bagi Tuhan, bagiku tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Kebenaran yang kedua adalah, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau perkatakan ini. Amin. Kita akan belajar ya satu persatu. Waktu saya 30 menit saudara, ini sudah 20 menit. Ya. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada 2 hal yang saudara dan saya tangkap. Yang pertama bicara tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu bicara tentang kedaulatan Allah. Sak senenge Tuhan wis pokoke. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Suka-suka jempolnya mana? Menika Gusti panjenengan ingkang ngersakake, engkau yang menghendaki. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Wes. Basa kasarnya wis mbuh Tuhan karepmu lho nggih. Saya suka ada satu jemaat bilang gini, Tuhan, iki omaku bocor. Sakarepmu kowe pe berkahi aku apa ora? Ibu, kok Tuhan Yesus di kowe-kowe. Tapi karena sudah nganggep Bapak, tapi bagi Tuhan mengerti ya. Dan Bapak dengar, Bapak gendengnya ini perlu diturunkan karena sudah bocor semua. Bapak berkati, beliau bilang gini, Bu, saya mau renovasi rumah gendangnya tak turunkan semuanya, tapi saya enggak mau berhutang. Pinter, pinter saya setuju. Kemudian besoknya lagi, Bu ya ampun godaannya banyak, ada yang nawari saya utang di koperasi, utang di ini, stop, mau utang apa enggak? Enggak, ya pinter. Sampai 2 minggu kita bergumul, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan Ibu, amin. Ternyata gentengnya tetangga, sak senengnya Tuhan toh ya. Tetangga turunkan gentengmu. Dan tetangga yang enggak tahu rencananya si ibu ini bilang gini, Mbak Yu, mau enggak tak kasih gentengku? Genteng rumahku. Genteng diturunkan semua. Dan ternyata itu pas plek dipasang di tempatnya si ibu ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Genteng loh. Ayo saudara yang hadir, apa yang sudah bergumulkan? Bicara tentang kedaulatan Allah. Menurut kamus ya, saya baca beberapa kamus, intinya begini. Kedaulatan, ayo baca bersama-sama. 2, 3. Kedaulatan adalah
Kalau tidak sepakat, jangan-jangan bukan orang Indonesia. Yang tertinggi dalam suatu negara, sifat kedaulatan itu adalah permanen, tetap. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Iblis berkata, coba Bapak, Ayub itu coba. Tuhan punya kedaulatan, boleh. Asal jangan ambil nyawanya. Ada berapa banyak Bapak Saudara takut tentang kematian. Saudara hidup saudara miliknya Tuhan. Permanen. Tidak hari ini melindungi, besok lupa Tuhan melindungi. Penjagamu tidak pernah terlelap untuk menjaga saudara. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini secara umum ya, secara umum itu asli, otentik, bulat, sempurna, enggak kroak ya. Tidak ada celah di sini, tidak ada celah di sini, dan tidak terbatas secara rohani. Allah itu Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir, Allah yang omnipassion, Allah yang maha kuasa. Amin. Allah yang maha poten, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan Allah yang tidak pernah berubah. Itu Allah yang saudara dan saya sembah. Yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini kedaulatan Allah. Ketika kami belajar di kampus, banyak orang, Tuhan, sepedaku sudah tidak memungkinkan, aku harus bekerja jauh. Tuhan berkati sepeda motor. Deng, sepeda motor datang. Wah, Tuhan kok ajaib. Deng, Bapak, sekarang perlu ini Bapak. Perlu rumah Bapak. Dung, terjadi. Wah, luar biasa. Sekali waktu perlu mobil. Tapi masalahnya tidak dijawab. Bagaimana respon saudara? Ketika kami dapat tugas untuk menganalisis satu buku, itu judulnya adalah menganalisis tentang Yesus. Apakah Yesus benar-benar Tuhan? Banyak yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia mengadakan mujizat. Tapi ada orang yang menyanggah, loh bukankah murid-muridnya juga mengadakan mujizat? Tapi mereka tidak berani mengakui bahwa dia Tuhan. Sudah dengar? Mujizat itu, makanan pembuka itu namanya apa? Appetizer. Appetizer. Apa? Makanan pembukanya apa? Teh. Kalau di Jakarta apa? Appetizernya? Kalau ada acara pesta? Hah? Sosis. Lumpia, yes good. Kemarin toh pernikahannya Kak Yuki dan Kak Sarah. Gue jadi bule, tante bule. Ya Tuhan, ini makanan macam apa ini? Ada dedaunan, ada beba. Oh, ini yang disebut salad ya. Enggak kayak saladnya Solo ya. Tapi ketika saudara tahu yang namanya mujizat itu nikmat, firman Tuhan katakan banyak orang yang terlena dengan namanya bagi Allah tidak ada yang mustahil yang nyata dinyatakan dalam bentuk mujizat. Ya apa yang terjadi? Ketika salah berespon, yang terjadi adalah ketika mujizat benar-benar Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bapak Evangelis Frankie Freddy. Waktu yang lalu iman itu benar-benar terbukti. Benar-benar dinyatakan. Iman harus disertai dengan berbuat thank you so much. Tetapi ketika melangkah tak sampai di situ macet. Tidak ada mujizat. Ternyata mau segitu ikut Tuhan Yesus. Ketika saya belajar hari-hari ini, yang namanya mujizat itu apa tadi? Appetizer, cuma makanan pembuka, rasa pembukaan. Rasa yang utama adalah itu tanda ada kedaulatan Allah, ada Allah yang mempunyai negara di atas segala negara, kerajaan di atas segala kerajaan. Kerajaan yang kekal, yang abadi, yang tak tergoyahkan.
Dan kuasanya, kedaulatannya tadi sempurna, utuh, bulat. Tidak bisa dipengaruhi apapun karena dia pemegang kekuasaan yang tertinggi. Sampai detik ini paham? Kalau Tuhan tidak mengerjakan mujizat dengan segera seperti yang Bapak Ibu Saudara kehendaki, tenanglah, Tuhan yang kita sembah, Dia yang sanggup melakukan mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Pikirnya jemaat Jakarta itu tepuk tangan. Saudara, ini bentuk penyembahan kita. Dengar. Sekitar 5 tahun terakhir ini saya belajar tentang bahwa secara pribadi Tuhan yang berdaulat atas waktu. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan tinggal selangkah lagi. Tinggal selangkah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, no, tetap diam di tempat, no, ke kanan. Ya, pada cuma, tapi saya belajar satu hal. Tuhan yang punya kedaulatan atas waktu, tahu waktu yang tepat. Ada bahaya mungkin. Berapa waktu yang lalu, contoh sederhana begini. Sekali waktu kita gandeng anak, yuk. Sebentar, tahan dulu. Ada sepeda motor lewat atau ada mobil lewat ketika mau nyebrang jalan raya. Anak begitu senangnya digandeng. Tetapi ketika dia melangkah, dia enggak tahu kanan kiri. Langsung apa yang terjadi, pada di depan sana es krim, toko es krim. Kemudian ketika dia mau berlari, papa, dedi, papi, ayah, bapak langsung, no. Anak, kok kejam banget dedi. Tadan mau es krim, oh dedi, tadan mau es krim. No, bukan no es krimnya. No, karena di depanmu ada yang menghalangi untuk mencelakai kamu. Ketika di depan sana ada es krim, percayalah ketika halangan itu lewat, mungkin tertunda 1 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Tapi saudara tetap dalam genggamannya Tuhan, es krim menjadi bagian saudara. Tangkap ini baik-baik, Tuhan yang punya kedaulatan. Next yang kedua. Saya tadi malam itu, ibu-ibu sedang masak. Tante belum tidur, tante mau ditutup, tante belum tidur. Belum, izinkan saya masak juga ya. Ya tante, masak firman Tuhan. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama itu bicara kedaulatan Allah. Makanya Tuhan katakan, aku memberikan kasih karunia kepada siapa yang aku kehendaki, aku mendapatkannya. Di perjanjian lama, saudara mungkin baca kok kejam banget Tuhan ya. Kok tidak lakukan langsung bunuh. Saudara, Tuhan hanya memilih satu bangsa pilihan. Bangsa-bangsa yang lainnya yang berusaha untuk menghancurkan bangsa ini, Tuhan halau. Supaya apa? Bangsa pilihan ini nanti menjadi jalan, menjadi jawaban untuk bangsa-bangsa lain menerima keselamatan dari Tuhan. You know? Di perjanjian baru hukum kasih karunia. Tetapi barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya di konteks ini Maria katakan, bagaimana mungkin aku belum bersuami. Tuhan katakan, hai engkau salam, hai engkau Maria yang mendapat kasih karunia. Dalam hati, nanti baca di rumah. Si Maria sedang berpikir, apa arti salam ini? Hai engkau, salam hai engkau yang dikaruniai Allah. Terus kemudian malaikat Tuhan katakan, jangan takut Maria. Karena engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau engkau mendapat kasih karunia Tuhan, ketakutan tidak ada lagi di pihak saudara. Tanggap ini. Hari-hari ini ketakutan begitu mencekam, ketakutan tentang apapun. Tentang keluarga saudara, keluargaku ini bisa awet enggak ya? Tentang pekerjaan saudara, tentang masa depan saudara, jawabannya cuma satu. Kalau engkau mau menikmati mujizat Allah, dan bagi Allah tidak ada mustahil, harus terbuka dengan yang namanya beroleh kasih karunia. Dan kasih karunia Bapa itu hanya di dalam Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita dan Juru Selamat kita yang hidup. Sampai sejauh ini paham? Ini materi kristologi, soteriologi, semuanya ada nih saudara. Dengar baik-baik.
Ketika bicara tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu bicara tentang perkenanan. Coba tadi sayang. Saya tadi di sana, keren ya. Selama ini kami lihat ini di Jakarta. Ternyata saudara, hari ini Tuhan sedang membuktikan bahwa memang tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Ini Pak Julian diangkut dari sana mau ke sini. Ya Pak Julian. Besok pagi-pagi benar jam 3 harus meluncur ada dinas. Saya beri aplaus untuk panjenengan. Tepuk tangan. Beliau pagi-pagi sudah necis. Pak Julian minum teh atau kopi? Sudah ini Ibu teh. Ternyata beliau beredar-edar. Nunggu apa? Ayo mana timnya ini yang ngajak aku siap. Di dunia sekuler, di dunia apapun juga. Orang yang profesional itu dipakai, mendapat kasih karunia. Bawah, ini. Kasih karunia, langsung di bawahnya aja, saya double ketik, langsung di bawah. Kasih karunia, charis, itu adalah graciousness, as gratifying, memuaskan ya. Terus, especially the divine influence, salah ngomong nggak apa-apa ya, tutup ngomong Inggris saya. Upon the heart and ini ada Bu dosennya bahasa Inggris. Maaf ya Bu kalau salah-salah kata ya. It's reflection in the life, terutama pengaruh ilahi atas hati dan refleksinya dalam kehidupan. Jadi artinya kasih karunia itu bicara tentang penerimaan, katakan penerimaan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu karena dipengaruhi Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara. Saudara diterima. Terus bicara tentang saudara mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Kemudian favor, perkenanan, kelayakan. Saya mau katakan betapa Rasul Paulus katakan baik ketika aku di dalam dunia sekarang maupun nanti yang aku lakukan bagaimana aku berkenan kepada Allah yang aku sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pak Julian tadi di mana-mana dikenan, saya lihat ini Bapak Evangelis Frankie, coba lambaikan tangan Pak. Nah. Itu Bapak Safari itu, coba lambaikan tangan. Nah. Itu Sidney Mohede-nya Solo saudara. Coba kali ini dia menahan biasanya. Kali ini nahan selama bertahun-tahun. Beliau yang nyanyi, tapi kali ini dia nahan. Nanti kita akan belajar, perlu hati hamba. Hati hamba. Tante, tahun depan waktu Natalan tanggal berapa? Oh maaf ya Tante, aku enggak di tempat. Bicara, tangkap ini ya. Saya udah mau selesai. Maksudnya selesai 5 jam lagi. Terus, wes. Sepakat ya? Oke? Sepakat? Layak bukan membenar-benarkan diri sendiri. No. Dasarnya adalah kenapa Yesus di situ, hai Maria engkau mendapat kasih karunia. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus, dinaungi oleh Roh Kudus dan engkau akan melahirkan dan engkau harus menamai dia Yesus Juru Selamat. Next, tadi ada bawahnya itu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dalam engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ada perbedaan bahasa asal kata dari bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia. Anak kalau biasa kita anak kan punya orang tua. Tapi anak ini bicara tentang yang punya kekuasaan. Tangkap ya. Terus dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Next terus. Ia akan melahirkan. Ini ketika malaikat Tuhan perintahkan berbicara kepada Yusuf. Yusuf jangan takut sebab tunanganmu Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Baca yang tinta merah. 2, 3. Dialah yang akan. Bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia? Tuhan sak senengnya Tuhan.
Tangkap baik-baik. Tidak ada cara lain untuk menghapuskan dosa manusia, menggantikan manusia yang berdosa hanya dengan manusia saja. Tapi dengan catatan tidak berdosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, 100% Tuhan. Dan makanya harus Tuhan itu menjadi manusia, 100%. Sampai detik ini tangkap saudara. Nanti di keselamatan soteriologi saudara akan semakin diperlengkapi lebih lagi. Pengajarnya yang luar biasa. Next, yuk. Ya. So dengar baik-baik. Bagaimana mungkin? Saya katakan hanya perlu iman dan percaya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Saudara, kalau kekristenan saudara didasari tidak percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang saudara lakukan, dasarnya hanya iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai, bukan juru selamat saja. Juru selamat manusia, orang katakan, tapi sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, yang terakhir. Ya. Oke, bagaimana mungkin? Sesungguhnya yang kedua, Elisabet anakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Udah tua mandul lagi, udah mandul tua lagi, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan punya kehendak, apapun yang terjadi, saudara, Tuhan menggenapkannya. Hari-hari ini apa yang sudah menjadi tua usang menjadi mandul di hidup saudara? Saudara dengar, Tuhan akan menyatakan kehendaknya, menyuburkan, memproduktifkan itu lagi. Dan itu akan menjadi berkat mempersiapkan kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Saudara akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Perkatakan ini, amin. Yang paling terakhir, yuk. Bicara tentang yang kedua, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, hamba. Kita selalu dengar doulos, katakan doulos. Di konteks ini, ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Menurut bahasa aslinya, katakan a female slave, budak wanita. Aku ini budak wanita, aku ini pelayan wanita. Seorang pelayan, yang dia lakukan tidak ada yang lain. Dia harus melakukan apa yang dimau tuannya. Barang siapa yang mengasihi Yesus, dialah yang melakukan, yang memegang perintahku dan melakukannya. Sudah dengar? Dan Tuhan, the Lord, di bahasa aslinya ini, kurios, dari kata kuros, supremacy, agung, unggul, tertinggi dalam otoritas, pengontrol, sebagai gelar kehormatan. Saudara punya Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Mari tim singer boleh maju. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Tapi saya rindu di ibadah saat ini saudara. Pengakuan akan Tuhan yang berdaulat. Pengakuan akan Tuhan yang memberikan kasih karunia. Semakin nyata atas saudara dan saya. Mari boleh angkat tangan saudara. Mari akui Tuhan. Kau Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus. Amin. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari dengan hormat katakan.
dengan mulut kita, percaya dalam hati. Aku percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memberikan kasih karunia kepada kami. Dan kami kami selalu dan kami sungguh-sungguh memiliki hati hamba Tuhan. Dimeteraikan firman-Mu ini Bapa. Dimeteraikan firman. Dan tahun depan kami kedapatan semakin sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu Tuhan. Terjadi seperti yang Kau kehendaki, digenapkan dengan sempurna. Dan bagimu sungguh tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hosti dan perjamuan Bapak Ibu Saudara. Bisa dibuka 1 Korintus LCD 11 ayat 23. Yang belum mendapatkan hosti ataupun anggur bisa angkat tangan biar dilayani. Kita mau mengakui kedaulatan Tuhan hari ini. Secara pribadi, lepas pribadi, dengan meneguhkannya dengan perjamuan suci. Selama ini kami pendeta yang memimpin saudara. Kali ini kita lakukan bersama-sama. Kita punya tanggung jawab pribadi, lepas pribadi. Dengan penghormatan, dengan roh yang takut akan Tuhan. Yang sangat-sangat menghormati kedaulatan Tuhan. Karena kita hari ini mendengar, kita ini adalah hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Aku hamba Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat. Bu Rinca bisa geser. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita ucapkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi. Roti di tangan kananmu. Saat saudara sepakat dengan kita semuanya sepakat. Saudara sedang mengakui firman Tuhan. Dan saudara sedang punya identitas yang sangat jelas. Saudara adalah hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, mari kita baca bersama-sama tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Yang akan mempengaruhi segala keberhasilan, keberuntungan di tahun 2023 nanti. Mari lakukan dengan percaya, dengan iman. Mari baca bersama-sama 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang ada di tangan saudara, tubuhnya. Yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kedaulatan Tuhan. Seutuhnya, sempurna dalam hidup kami. Kami manut sama Tuhan, kami nurut sama Tuhan. Mata kami, karena kami hamba Tuhan, mata kami melihat mata-Mu terus Tuhan. Melihat tangan-Mu terus Tuhan. Menunggu perintah-Mu selalu Tuhan.
mentaatimu Tuhan, melakukan semua yang kau mau. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Taat saudara, yuk. Mari taat sama-sama sama Tuhan. Nurut sama Tuhan, sama-sama dengan mengangkat cawan di tangan kananmu lebih tinggi daripada kepalamu, tanda engkau menghormati Tuhan hari ini. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh telah. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kiranya ketaatan menguasaimu. Kiranya percaya menguasaimu. Kiranya iman kepada Tuhan Yesus Kristus menguasaimu. Memenuhi hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Natal, berita Natal. Dan Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk membebaskan kami. Yang Dia bebaskan sungguhlah bebas. Akulah anak saudara. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Yesus Kristus, semuanya percaya katakan amin. Dengan kasih Tuhan tetap berdiri, kita akan masuk dalam penyalaan ini. Till he appeared and the soul
Kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perayaan penyalaan lilin. Dengan kasih Tuhan kami mohon beliau kepada Bapak Pendeta Muda Obadjah Heri Purnomo selaku Gembala GBI Jebres untuk menyalakan lilin yang pertama. Untuk lilin yang kedua, dengan kasih Tuhan kami mohon Ibu Pendeta Muda Orince Chandra Puspitasari selaku Wakil Gembala GBI Jebres untuk menyalakan lilin yang kedua. Dengan kasih Tuhan kami mengundang Saudari Hendria Stuti selaku Ketua Panitia Natal 2022 untuk menyalakan lilin yang ketiga. Kemudian kami mengundang Bapak Agus Dwi Nugroho selaku Wakil Ketua Panitia Natal 2022 untuk menyalakan lilin yang keempat. Dengan kasih Tuhan kami mengundang Bapak Hendro sebagai perwakilan dari tua-tua gereja. Untuk penyalaan lilin yang keenam, dengan kasih Tuhan kami mengundang Bapak Sumardi selaku Wakil Jemaat GBI Jebres untuk maju ke depan. It is the night of our grief, Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the sword fell His sword. Untuk lilin yang ketujuh, dengan kasih Tuhan kami mengundang Saudari Lasma Simanggunsong selaku Wakil Jemaat GBI Provision Jakarta untuk maju ke depan. And new and glorious morn, on your knees, oh hear the angel voices, for Untuk
perwakilan komunitas El Shaddai untuk maju ke depan. Christ was born. Oh, night divine, oh, night. Untuk lilin yang terakhir, dengan kasih Tuhan kami mengundang Bapak Parmin untuk mewakili seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Mari Bapak Ibu kita nyalakan lilin kita secara bersama-sama untuk merayakan Natal tahun ini. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Kenapa ada lilin dalam Natal? Karena ini melambangkan Yesus adalah terang dunia. Dan ajaibnya, saudara juga dipercaya sebagai terang dunia. Mari angkat tinggi-tinggi dan tetap dalam kondisi yang aman. Saudara katakan, Tuhan, kami adalah garam dan terang dunia. Sejak saat ini dan selama hidup kami menjadi berkat. Engkau terang dunia yang telah menerangi hidup kami, menerangi masa depan kami, juga menyediakan tempat di surga yang mulia. Kami rindu terang kami bercahaya bagi semua orang. Dan mereka juga menerima terang yang sejati, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. 1 menit saya persilakan masing-masing Tuhan taruhkan belas kasihan Tuhan di hati saudara. Sebut nama orang itu, mungkin ada keluarga besar yang belum percaya Yesus. Selamatkan kakak kami Tuhan. Selamatkan keluarga kami. Bawa keselamatan untuk kemanusiaan. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa.
yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena diselamatkan. Orang-orang yang kami kasih Tuhan selamatkan. Jiwa-jiwa yang terhilang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimeteraikan ini Bapa terjadi karena kehendak-Mu adalah menyelamatkan semua umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh tiup Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini terus di keluarga masing-masing menjadi berkat lebih lagi. Amin.
Berjalankah dua orang bersama-sama? Kalau tidak membuat janji, saudara, semakin mengikat janji satu dengan yang lain untuk bersama-sama. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Dan setelah ini, nanti ada tampilan presentasi masing-masing kelompok Family Blessing dan juga keluarga rohani dari Jakarta. Nanti akan disiarkan tidak live streaming, tapi nanti akan di-upload ya, YouTube, dan nantikan keseruannya Bapak Ibu. Baik, dengan kasih Tuhan mari sambil bangkit berdiri katakan ke kanan kiri saudara, sekarang aku benar-benar mengetahui, mengerti betapa Tuhan Yesus mengasihi engkau ya. Haleluya. Yes. Siapa yang percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, katakan haleluya. Tanganmu, kita sudah beribadah, kita sudah memperingati Natal ini, dan sekiranya semua yang kita lakukan hari ini semuanya menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan sebelum engkau pulang ke tempat kita masing-masing. Horada sakana maradama, hitorobo sakata karadabata, hikarodobo seketana maralamata, tidobota karita kosaka. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, angkatlah wajahmu. Engkau hamba Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala anugerah limpah rahmat Allah Bapa, cinta kasih keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus tinggal atas hidupmu sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua, yang membuat hidupmu akan selalu berhasil, akan selalu beruntung. Terimalah berkat yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada segala yang berbahaya, daripada mara
Baik, kami seluruh tim pengembalaan dan seluruh jemaat semua kita ucapkan sama-sama selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita beri persembahan yang terbaik di hari sukacita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mari semuanya balik berdiri, kasih salam selamat Natal. I wanna wish you a Merry Christmas. Semua balik berdiri, beri salam satu dengan yang lainnya. Selamat Natal. Bottom